Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Demokrat diyakini ya hengkang dari koalisi ya jika AHY tak jadi cawapres Anies Baswedan. Kok bisa begitu kan? Saya kira tidak semudah itu AHY begitu kan ya yang kemudian menyerahkan diri kepada Pak Ganjar untuk mendukung Pak Ganjar. Saya kira tidak mungkin juga begitu kan. Dan bahkan di satu sisi tidak semudah itu begitu ya. Dan bahkan ya AHY sendiri sudah menolak untuk menjadi wakil dari Pak Ganjar begitu ya. Ya kenapa begitu ya? Karena di satu sisi tiba-tiba sudah berkomitmen dengan koalisi perubahan karena tidak menjadi wakil tiba-tiba mau pindah. Ini kan kacau logikanya begitu ya. Walaupun banyak sekali desakan-desakan dari partai kader sendiri, saya kira ada sesuatu yang harus kita benahi begitu kan. Partai koalisi perubahan sudah oke begitu kan, sudah pas di situ begitu kan, sudah sudah solid begitu. Tiba-tiba kader-kadernya mengatakan bahwa wah ini akan gimana begitu kalau Mbak Yeni menjadi wakil dan sebagainya begitu. Katanya mau keluar, mau cabut dan sebagainya begitu kan. Saya kira PKS adem-adem saja begitu kan, walaupun toh pada hakikatnya begitu mengusung dari koalisi perubahan begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya kira Partai Demokrat dan kader-kadernya begitu kan harus di satu sisi melihat dari perkembangan ini begitu kan. Politik kita begitu kan inginnya kan menang begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, kalau nantinya memang mau hengkang dari koalisi perubahan, lebih baik bergabung dengan PDIP Perjuangan sekalian rekonsiliasi nasional biar lebih adem ayem jadi cawapres Pak Prabowo atau Pak Ganjar. Cocok nggak nih? Banyak sekali kritikan. Kenapa ribut cawapres ya? Yang dicari sebenarnya kemenangan atau cawapres? Ya itu pertanyaannya hari ini begitu kan. Yang dicari itu adalah kemenangan begitu kan ya. Di situ begitu. Kalau yang dicari kemenangan maka dicarilah sosok yang mendongkrak terwujudnya kemenangan. Tapi kalau ribut ya berebut soal cawapres ya didapat bukan kemenangan tapi justru kekalahan begitu. Nah, itu esensinya Om. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari realitas dan perkembangannya begitu politik dari AHY seolah-olah abu-abu begitu kan ya. Maka ya kalau Partai Demokrat sendiri AHY sudah komitmen di situ begitu kan, tapi kader-kadernya masih abu-abu begitu kan ya. Jangan dibawa emosi Mbak dengan berita beredar fakta di lapangan nggak seperti itu. Doakan ya koalisi perubahan berjalan sampai akhir dan Anies Baswedan ya Anies AHY bisa sampai lolos pendaftaran KPU ya. Sepakat, saya yakin kok koalisi perubahan masih berpegang teguh pada piagam yang telah disepakati betul begitu. Kenapa? Tapi kan muncul kader-kadernya seperti Jensen begitu Arif begitu kan ya mengatakan bahwa harus desak cawapresnya harus AHY begitu kan. Kalau yang ini yang disodorkan tidak mau begitu kan. Dan pada akhirnya apa? Menjadi blunder mereka begitu kan. Bahkan esensinya itu pemilu akan menyedot ya resource yang besar, biaya dan waktu. Apakah ada elektoral ya, gain ya bila AHY tidak jadi cawapres? Apakah perubahan itu bisa diperjuangkan bersama Prabowo? Apakah mungkin bisa menang ya dilihat dari tren survei secara ya matematis begitu kan? Ini banyak sekali begitu kan kalau kita melihat itu begitu ya. Tapi kasarnya hanya buang-buang resource ya. Katanya begitu. Bisa saja begitu kan. Karena apa? Karena melihat bahwa kalau memang tidak memungkinkan lagi bisa saja Anies itu ditawarkan untuk menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu kan. Karena kan sudah jelas di situ begitu melihat dari perkembangan itu. Tapi saya rasa tidak mungkin begitu. Pak Jokowi tidak akan mau begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi inilah politik kita begitu dinamis begitu kan, tidak menentu di situ begitu. Bahwa masalah politik ini bahkan saya kira bahwa ya di bawah santai begitu. Sebenarnya AHY tidak seperti itu. Saya kira walaupun bertemu dengan siapapun itu bagian dari gimmick saja begitu kan. Bisa saja kan seperti itu begitu ya. Ini bahkan ya memaksakan kehendak namanya Pak Demokrat nih. Usia AHY masih muda, masih pada ada periode ke depan untuk melatih jadi pemimpin handal. Pemanasan dulu sekarang yang penting masuk koalisi perubahan. Kelak jadi penerusnya. Iya betul begitu kan. Saya kira ya kenapa kok yang diincar itu sana sini kan aneh begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu berita. Ini beritanya ya Demokrat diyakini hengkang dari koalisi jika AHY tak jadi cawapresnya. Kok ngambekan begitu ya. Digadang-gadang Yeni Wahid menjadi cawapres untuk Anies Baswedan di Pilpres di 2024 membuat koalisi perubahan untuk persatuan bergejolak ya. Partai Nasdem yang mendukung wacana itu. PKS yang menyerahkan ke Anies sedangkan Partai Demokrat menolak keras katanya begitu ya.
Bahkan di satu sisi dia mengatakan sikap ya berlainan itu pun disebut berpotensi membuat koalisi Nasdem, Demokrat, PKS menjadi headlock ya. Bahkan ya Partai Demokrat diyakini bakal hengkang jika pada akhirnya bukan sang ketua umum yaitu AHY yang dipilih menjadi cawapres Anies Baswedan. Kan lucu mereka begitu kan. Jadi koalisi perubahan itu saya kira sangat solid luar biasa. Tiba-tiba muncul spekulasi itu begitu. Dan pada akhirnya mau bubar lah mau sana begitulah. Apakah koalisi dengan yang lain juga yang ditawarkan harus AHY? Kan begitu logikanya begitu. Bayangkan begitu ya. Misalnya koalisi perubahan karena memang AHY tidak dipilih misalnya lalu kemudian berpindah misalnya haluan kepada Pak Ganjar atau kepada Pak Prabowo begitu. Apakah dia tetap posisinya menjadi seorang cawapres begitu kan? Saya kira kan tidak juga begitu kan. Ngapain juga mau pindah? Ngapain juga di satu sisi punya dukungan itu kalau pada hakikatnya sama begitu kan? Loncat sana, loncat sini juga sama begitu. Kan begitu logika kita begitu. Jadi mungkin dari kader-kader yang lain mungkin harus pahami itu begitu kan. Tidak semudah itu AHY begitu walaupun kadernya ngotot sekali begitu ya. Bahkan saya kira koalisi perubahan sangat potensial ya deadlock ya. Bahkan kalau posisi cawapres Anies tidak ada di titik temu di antara Nasdem dengan Demokrat ini, sangat kelihatan kedua partai saling ngotot dan saling perang-perangan secara terbuka, kata Direktur ya Parameter Politik. Bahkan di satu sisi Demokrat itu sampai hari ini kelihatan harga mati buat mereka adalah AHY. Demokrat menunjukkan keseriusnya AHY sebagai cawapres pendamping Anies. Misalnya sudah mulai kelihatan ya billboard yang terpampang ya seantero Indonesia yang memanjang ya foto Anies dan AHY. Itu tentu sebagai bentuk keseriusan bagaimana Demokrat mengincar posisi cawapres ya. Kalau nggak serius ya untuk apa Demokrat susah payah memajang foto Anies sebagai capres di 2024. Bahkan di satu sisi Adi mengatakan respon negatif terkait Demokrat atau nama selain AHY sebagai cawapres Anies. Ini bukankah yang pertama kali? Selama ini menurutnya ya partai berlambang bintang Mercy itu kerap menunjukkan intimidasi politik jika Anies disandingkan dengan nama lain. Bahkan Demokrat juga ya sudah lama menunjukkan intimidasi politik ketika ada nama-nama AHY yang selalu disebut oleh Anies Baswedan atau oleh Nasdem begitu ya. Demokrat itu menunjukkan rasa tidak sukanya bahkan teranyar ketika Yeni Wahid disebut oleh Nasdem sebagai sosok potensial. Demokrat cukup terlihat marah, geram dan menunjukkan rasa ketidaksukaan. Ada yang gestur, ada dari mereka sangat mungkin akan hengkang itu. Ya saya kira tidak mungkin juga begitu kan ya. Mau kemana begitu? Karena itu Adi pun meyakini jika Nasdem ngotot menjadi Yeni Wahid sebagai cawapres Anies ya, maka koalisi tersebut akan bubar jalan sebab menurutnya dia AHY merupakan harga mati bagi dukungan Demokrat. Bahkan ini semakin menebarkan bahwa publik bahwa AHY itu bukan jawaban kelemahan Anies Baswedan selama ini, tapi yaitu Yeni Wahid namanya ya. Kalau Nasdem terus ngotot menjadikan Yeni Wahid sebagai cawapres, bukan tidak mungkin koalisi akan bubar jalan retak. Karena bagi Demokrat AHY itu harga mati kalau enggak AHY akan bubar, katanya begitu. Jadi saya kira kan susah begitu kan untuk mencari-cari seperti ini. Apakah gabung kepada Pak Ganjar juga sama untuk menjadi cawapres begitu kan? Saya kira kan jauh juga begitu. Kepada Pak Prabowo saya kira juga jauh begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya Partai Demokrat begitu kan kader-kadernya masih termakan kerayuan orang begitu. Imannya masih kurang kuat. Di satu sisi survei-surveinya begitu masih ya percaya terhadap itu begitu. Padahal semuanya tergantung terafiliasi mereka begitu. Yeni Wahid sebelumnya menyebutkan Anies paling cocok duet dengan AHY di Pilpres di 2024. Menurut Yeni pasangan Anies AHY paling pas ya dan keren. Nah itu ya Anies AHY yang sudah paling ngepas ya, paling top. Oke, sudah gitu yang sudah keren ya. Pernyataannya ini disampaikan usai namanya yang digadang-gadang menjadi cawapres Anies mendapatkan penolakan dari elit Demokrat. Ini kan kacau mereka begitu ya. Artinya kalau menurut saya pribadi sangat potensial sekali ketika Mbak Yeni di situ begitu kan ya. Tapi wallahualam inilah spekulasi mereka begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe di YouTube dari podcast Rakyat ini.